Oke, kita sudah memiliki tabel yang sudah kita desain, yaitu tabel products dengan beberapa field yaitu name, price, kuantitas, dan kita juga menambahkan field yaitu status. Sekarang kita akan coba memulai menggunakan query builder agar data yang kita kirimkan ke dalam method store ini kemudian kita simpan atau kita bisa simpan ke dalam tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, mungkin kita tambahkan lagi ya, di sini ada field status karena kita baru saja menambahkannya. Oke, kita bisa tambahkan status. Ups. Oke, seperti ini. Dan bagaimana sih menggunakan query builder di sini? Yang pertama, teman-teman pastikan import first side dari si DB-nya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan extension Laravel seperti ya Laravel snippets kayak gitu, jadi bisa kita klik di bagian DB atau langsung enter aja. Dan kalau misalkan teman-teman cek di atas itu ada kelas DB yang dimiliki oleh Vercise Laravel, sehingga kita bisa menggunakan fitur untuk melakukan create, read, update, delete pada suatu tabel tanpa harus menggunakan bahasa query-nya atau bahasa SQL-nya. Kenapa? Karena dengan hanya menggunakan query builder ini, teman-teman nggak perlu lagi menghafalkan atau menyesuaikan query SQL-nya jika teman-teman menggunakan database yang berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman dari menggunakan MySQL terus ke SQL Server, itu tidak perlu teman-teman ganti query-nya gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan query builder ya global, semuanya bisa digunakan. Oke, caranya yang pertama adalah kita bisa panggil nama tabelnya yang akan kita gunakan. Contohnya yaitu products, dan untuk contoh kali ini yaitu akan menyimpan data yang kita kirim ke dalam tabel products. Jadi di sini kita akan menggunakan method insert, dan di dalam method insert ini dibutuhkan nilai yaitu array, di mana array-nya ini harus menggunakan association array ya, atau ada key dan value-nya. Di mana key-nya, ini kan kita sudah membuat array nih. Di mana key-nya itu harus sama nama-namanya seperti field yang ada di dalam tabel products supaya lebih memudahkan gitu. Contohnya di sini ada name, price, Q, T, Y, kemudian ada status. Ya, bagian ID sama create add sama update add ini nggak perlu dipusingkan. Tapi yang jelas field itu sudah sesuai gitu. Kalau misalkan di sebelah kanan ini menyesuaikan dengan yang ada di dalam nama formulirnya atau nama inputnya gitu. Teman-teman perlu perhatikan ya. Dan sekarang karena array-nya sudah kita buat, jadi kita masukkan aja variabel datanya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan tanda client lagi, dan kita akan arahkan ke dalam method post products ini ya. Oke, kita lakukan. Oke, ini masih ada story-storynya ya. Kita arahkan ke dalam localhost port 8000 ke dalam URL products, dan di sini kita akan tambahkan statusnya yaitu true lah ya. Kayak gini. Atau karena di dalam tabel ini kan tiny integer 1 atau 0, jadi kita berikan 1 aja supaya aman. 1 seperti ini, dan kita coba klik send. Oke, bisa teman-teman lihat requestnya 200, statusnya oke, jadi tidak ada kendala. Berarti pada saat kita lakukan return di bagian sini, itu berarti ya di perintah-perintah sebelumnya tidak ada kendala gitu ya. Jadi harusnya kalau misalnya kita cek di dalam tabel products, nah bisa teman-teman lihat datanya sudah berhasil kita insert ke dalam tabel products. Jadi kita sudah mempelajari metode pertama yaitu insert dari query builder untuk menginputkan data ke dalam suatu tabel tanpa harus menggunakan sintaks SQL.